walaupun kita belajarnya sistem daring, jarak jauh, tapi janganlah itu kiranya membuat semangat untuk belajar itu surut. Tapi biarlah semakin banyak tantangan, justru kita semakin semangat dalam belajar. Baik, kita langsung saja belajar. Materi selanjutnya adalah limit tak terhingga. Langsung saja kita mulai. Baik, di sini kita akan belajar limit fungsi tak hingga. Tapi di pertemuan yang pertama ini untuk limit fungsi tak hingga, kita akan belajar tentang konsep limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar. Jadi ini hanya untuk fungsi aljabar dulu, nanti baru fungsi trigonometrinya. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke konsepnya, nanti ada beberapa definisi yang harus kita pahami. Ini sebenarnya adalah cara membaca dari sebuah limit fungsi itu, gitu ya. Nah, di sini kalau C-nya menuju tak hingga, C itu menuju tak hingga, maka definisinya nanti bisa kita tuliskan seperti berikut ini, yaitu apa? Limit X menuju tak terhingga, gitu ya. X menuju tak terhingga dari fx sama dengan L, itu artinya apa? Pada saat nilai X-nya kita masukkan adalah nilai yang sangat besar tak terbatas, oke, makanya disebut menuju tak terhingga. Maka yang arah positif ya, yang arah positif, maka nanti fx-nya mendekati L. Nah, yang kedua, kalau C-nya nanti minus tak hingga, artinya dia mendekati apa? Mendekati nilai yang sangat tak terbatas, sama aja, tapi ini adalah arah negatif. Maka fx-nya pasti mendekati L juga, gitu ya. L itu nanti bisa berapa aja, nanti kita cek. Nah, yang berikut, kalau misalnya dibuat seperti ini, X-nya menuju C dari fx, dia katanya tak terhingga, sama dengan tak terhingga, maka itu artinya apa? Untuk nilai X yang sangat dekat dengan C, artinya dia mendekati nilai C, tapi X-nya nggak boleh sama dengan C ya, X-nya nggak boleh sama dengan C, maka nilai fx-nya nanti besar tak terbatas arah positif. Nanti kita lihat juga contoh-contohnya nih, kapan dia seperti itu. Nah, yang berikut, kalau dia tetap sama mendekati C, tapi nanti fx-nya bisa aja mendekati tak hingga, tapi dia yang negatif, makanya dia besar tak terbatas arah negatif, gitu ya. Yang berikut, bisa juga nanti limit fx, x-nya menuju tak hingga, hasilnya adalah tak terhingga, bisa juga, gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa lagi, nanti sama artinya nanti. Oke, pada saat x-nya menuju tak hingga, bisa aja fx-nya justru menuju min tak hingga, atau pada saat x-nya menuju min tak hingga, fx-nya justru menuju tak terhingga. Oke, atau menuju tak terhingga, minus tak terhingga arah negatif, fx-nya juga mendekati tak terhingga arah negatif, bisa aja seperti itu nanti. Itu adalah kemungkinan nilai dari limit fungsi di mana x-nya menuju tak terhingga. Oke. Nanti dari situ ada beberapa sifat yang bisa kita ambil. Nah, di sini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, kalau x-nya menuju 0, maka nilai seper x-nya itu mendekati tak terhingga. Itu tadi artinya ya. Jadi pada saat x-nya mendekati 0, tapi bukan 0. Yang ini bukan 0. Oke, tapi mendekati 0, maka seper yang x-nya menuju 0 itu nilainya pasti mendekati tak terhingga. Bisa ya? Nah, pada saat x-nya positif, misal nih kita ambil x-nya 0,0000001, kan nanti di sini tak hingganya hasilnya jadi 10 pangkat berapa gitu, besar dia. Makin kecil dia nilai x-nya, hasilnya makin besar. Makanya kalau x-nya nanti udah dekat kali ke 0, maka nanti hasilnya dekat kali ke tak hingga, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau x-nya negatif mendekati 0, misalnya minus 0,000 dan seterusnya gitu, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga, mendekati ya. Nah, yang berikut, kalau dia 1 dibagi tak hingga gitu ya, ilustrasinya gini. Misalnya ada satu kue nih, dibagi ke seluruh manusia yang ada di bumi, maka setiap orang dapat secuil kan.
muncul setitik mendekati 0. Sekira-kira ya. Jadi kalau ada 1 dibagi dengan sangat banyak yang tak terbatas, maka pasti hasilnya mendekati 0. Oke, mau dia positif mau negatif sama ya, sama-sama 0, karena 0 itu nggak ada yang negatif, nggak ada positif, dia netral. Nah yang berikut, kalau x-nya mendekati tak hingga dari x, ya x itu sendiri gitu kan, tak hingga. Kalau dia negatif ya negatif. Oke, ini masih definisi di awal. Nah selanjutnya yang pertama dan yang ketiga itu coba kita buktikan nih. Kita lihat di tabel, kita lihat penjabarannya. Oke, nah ini dia. Kalau x-nya 1 kan nilai 1 per x-nya 1. Kalau x-nya 0,1 berarti 1 per 0,1 10. Kalau x-nya 0,001, oh ini 0,01 itu ya. 0,01 bukan 0,01, salah ini. Kalau x-nya 0,01 nilai 1 per x-nya 100. Kalau x-nya 0,0001 nilai 1 per x-nya 1000 dan seterusnya. Artinya makin kecil nilai x-nya, maka nilai 1 per x-nya makin besar. Ya kan? Makanya jika x-nya mendekati 0, maka pasti 1 per x-nya mendekati tak terhingga. Oke, dari situlah makanya limit 1 per x-nya mendekati 0, hasilnya adalah tak terhingga. Itu tadi yang pertama. Nah yang ketiga nih, ini kalau x-nya makin besar, x-nya yang pertama 1, 1 per x-nya 1, x yang kedua 10, 1 per x-nya 0,1, x yang ketiga 100, 1 per x-nya 0,0, ini juga salah ya, ini 0,01, maka nanti x-nya 0,01, kalau x-nya nanti 1000, 1 per x-nya 0,001 dan seterusnya. Artinya makin besar nilai x-nya, nilai 1 per x-nya makin kecil sampai mendekati 0, kebalikan yang tadi ya. Makanya limit kalau x-nya menuju tak terhingga, ya kan, x-nya menuju tak terhingga dari 1 per x itu mendekati 0. Oke. Nah ini ada beberapa contoh, ini masih konsepnya dulu. Nah yang pertama, limit x mendekati 0 dari fungsi inilah fx-nya. Ini kan ingat sifat-sifat pada limit, maka ini bisa kita jabarin, kita pecah perkalian gitu ya. Nah ini kita buat apa? Limit x mendekati 0 dari x kurang 1 dikalikan 1 per x kuadrat. Ini kan x kurang 1 dikali 1 per x kuadrat. Berarti inilah dia penjabarannya. Tadi limit 1 per x itu adalah tak terhingga. Kalau x menuju 1 x-nya 0, x kurang 1 x-nya menuju 0 kan 0 kurang 1 minus 1. Makanya dia negatif 1 kali tak terhingga, jadi hasilnya adalah minus tak terhingga. Yang kedua yang ini jabarin aja dia ya. Artinya kalaupun x-nya kurang 1, kalau kita ganti x kurang 1 itu menjadi y-nya kan tetap menuju tak terhingga gitu ya. Berarti limit 1 per y, di mana y-nya menuju tak terhingga, hasilnya 0 tadi. Oke, yang berikut yang ini, yang kuadrat. Nah, ini kalikan aja. Nah, di sini kan limit x itu x yang menuju tak hingga kan tak hingga. Limit 7 ya 7. Tak hingga ditambahi 7 ya tak hingga. Ya kan, limit dari konstanta itu 7 juga. Tapi tak terhingga ditambahkan 7 kan tetap tak terhingga. Itu dia ya. Nah, yang berikut, contoh berikut nih. Nah ini adalah fungsi rasional, fungsi fx per gx, di mana nanti yang fx-nya menuju tak terhingga kalau kita substitusi, gx-nya juga menuju tak terhingga. Ini dia. Maka dia adalah bentuk tak terhingga dibagi dengan tak terhingga. Nanti bentuk yang seperti ini namanya ini adalah bentuk tak tentu. Oke, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya kenapa namanya bentuk yang seperti ini disebut bentuk tak tentu. Nah kita lanjut. Nanti untuk mengerjakan ini konsepnya adalah bagikan dengan pangkat tertinggi. Oke, dibagi pangkat tertinggi. Bagi pangkat tertinggi. Oke, pangkat tertinggi. Nanti di sini kan pangkat tertingginya adalah x kuadrat yang pembilang dan penyebut. Semuanya bagikan aja x kuadrat. Berarti kalau 3x kuadrat dibagi x kuadrat kan 3 nih. Kalau 1 dibagi x kuadrat ya 1 per x kuadrat.
sama yang di bawah, x kuadrat dibagi x kuadrat 1, 2x dibagi x kuadrat 2 per x, x-nya habis, 5 dibagi x kuadrat ya 5 per x kuadrat. Nah ini kita pakailah sifat limit tadi, ya kan, kita pakai sifat limit. Kalau 1 per tak hingga kan tadi mendekati 0, 2 per tak hingga itu mendekati 0, 5 per tak hingga itu mendekati 0. Makanya dia 3 kurang 0 per 1 kurang 0, 3 per 1 sama dengan 3. Oke, itulah konsep dasar pada limit menuju x-nya menuju tak terhingga. Oke, untuk yang lebih dalam lagi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini hanya konsep dasarnya aja. Oke, konsep dasarnya aja, apa sih artinya itu kira-kira. Pak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ dulu. Nanti boleh sambil dipahami, kalau sudah dapat buku paket boleh dibaca-baca nanti konsep-konsep pada limit tak terhingga. Di pertemuan selanjutnya akan dikasih nanti bahan-bahan yang lebih dalam lagi. Oke, tetap semangat ya, tetap dijaga kesehatan dan tetap berlatih soal.